Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisjun Safatran dengan NIM belakang 103 dari kelas 5D Akuntansi. Eh, Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Reskino SE MSI AK PhD CA CMA Sera CBV CDMS. Pada hari ini, materi yang saya akan bahas adalah tentang penyusunan anggaran. Eh, dalam penyusunan anggaran ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hakikat anggaran itu sendiri, lalu proses penyusunan anggaran, lalu ada aspek perilaku dan juga activity based budgeting. Langsung saja, eh, pada materi pertama ini di hakikat anggaran, kita itu harus ngerti dulu apa itu pengertian dari anggaran itu sendiri. Dalam pengelolaan perusahaan atau manajemen menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi misi perusahaan. Upaya tujuan dan sasaran perusahaan yaitu dengan menyusun rencana kegiatan operasional dengan satuan moneter yang secara umum dituangkan dalam bentuk anggaran. Nah, anggaran itu apa? Jadi menurut Navarin pada 2004, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. eh dan umumnya itu dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Menurut Anthony dan Govinda Rajan pada 2011, anggaran merupakan sebuah rencana keuangan. Biasanya mencakup periode 1 tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi. Lalu kalau menurut Munandar pada tahun 1992, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dalam bentuk dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Jadi kalau dari pernyataan-pernyataan ini, maka kita dapat simpulkan bahwa anggaran itu adalah suatu rencana yang dinyatakan secara dengan unit moneter untuk jangka waktu tertentu. Nah, kalau misalnya dari pernyataan itu kita dapat benang merahnya itu di situ. Lalu si menurut Munandar juga terdapat 4 unsur dalam perencanaan anggaran. Yang pertama adalah rencana yang sistematis. Rencana adalah penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di waktu yang akan datang. Rencana yang dimaksud adalah rencana yang sistematis. Artinya, rencana yang disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan logikanya. Terus yang kedua, itu ada meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Efisiensi adalah suatu kriteria perusahaan dalam meraih keuntungan. Maka perusahaan harus bisa mengorganisir gitu semua bagian yang ada di perusahaan untuk saling bekerja sama dalam menyusun rencana dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Terus yang ketiga ada dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, ini kayak yang tadi eh, udah dikatakan seperti tadi menurut Navarin, Anthony dan Govinda Rajan, terus Munandar sendiri juga bilang ini dinyatakan dalam satuan moneter. Rencana yang disusun dengan sistematis untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Jika rencana yang disusun tidak dinyatakan dengan satuan moneter, maka rencana tersebut hanya sebuah rencana kegiatan dan bukan dikatakan sebuah anggaran.
Nah, jadi yang membedakan rencana anggaran dengan rencana kegiatan itu adalah satuan moneternya. Jadi kalau rencana anggaran lebih spesifik tentang budgeting, di mana berapa kira-kira uang yang dikeluarkan, berapa eh, yang digunakan, nah gitu. Kalau misalnya dia rencana kegiatan, maka di dalamnya itu lebih banyak tentang hmm, bagaimana kegiatannya akan dilakukan, apa saja yang akan dilakukan, gitu. Terus yang keempat adalah berlaku untuk waktu tertentu yang akan datang. Jadi anggaran itu disusun untuk waktu yang sudah ditentukan. Misalnya untuk 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin 3 tahun dan seterusnya. Karena tidak mungkin dan namanya rencana tidak mungkin dilakukan untuk waktu yang udah lewat. Terus dalam perencanaan anggaran ini, dalam menyusun anggaran ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu realistis. Anggaran itu harus memungkinkan untuk dicapai. Karena anggaran yang nggak realistis itu bisa mengakibatkan frustasi karena tidak mampu untuk dicapai oleh sang perencana itu sendiri. Anggaran yang realistis adalah, nah ini anggaran yang realistis itu kayak gimana? Anggaran yang realistis adalah anggaran yang memperhitungkan sumber daya perusahaan sekaligus memberi motivasi bagi manajemen untuk mencapainya. Terus yang kedua luas, yaitu tidak kaku sehingga ada peluang untuk perubahan sesuai situasi yang ada. Karena kita hidup di zaman yang eh, semua perubahan itu serba cepat, jadi rencana yang kita buat itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Terus yang ketiga ada continue, yaitu anggaran memerlukan perhatian terus-menerus dan bukan sesuatu yang sifatnya insidental. Jadi anggaran ini harus tetap diperhatikan dari waktu ke waktu. Jadi bukan cuman kalau misalnya ada masalah aja atau kalau udah mau selesai aja baru dia diperhatikan anggarannya, tapi anggaran ini harus tetap di-maintain. Gimana caranya bisa tetap sesuai dengan rencana awal gitu. Terus kita masuk nih ke manfaat dan tujuan anggaran itu sendiri. Oke, manfaat dan tujuan anggaran. Ya mungkin di beberapa perusahaan ada yang bisa berjalan tanpa adanya suatu anggaran. Tapi biasanya hal itu mempersulit perusahaan dalam evaluasi kinerja, Em, mengevaluasi kinerja, terus mengoptimalkan efisiensi dan juga berpengaruh pada produktivitas kerja. Oke, ada beberapa manfaat ya anggaran menurut Jajuk dan Sunarto. Jadi anggaran itu yang pertama adalah sebagai dasar menyusun perencanaan terpadu. Jadi yang dimaksud di sini itu perusahaan dapat merumuskan perencanaan yang terintegrasi dengan seluruh bagian yang ada di perusahaan dan menjalankan pengendalian pada kegiatan perusahaan. Terus yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jadi dengan adanya anggaran ini, baik kalau anggarannya disusun dengan baik, maka para pekerja itu menyadari bahwa manajemen perusahaan punya pemahaman yang baik juga sama operasi perusahaan mereka, dan pekerja pun akan mendapat pedoman jelas tentang tugas ya. Jadi mereka mereka nih punya tujuan gitu mereka kerja. Terus yang ketiga adalah sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran ini, setiap manajemen perusahaan dapat dapat melihat hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh. Terus yang keempat, sebagai alat pengawas,
kerja. Setiap anggaran itu eh, perlu ada perbandingan dengan realisasinya, sehingga setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Nah, terus kalau misalnya kita bisa menyusun anggaran yang baik, maka hal ini juga dapat digunakan perusahaan sebagai bahan atau alat evaluasi dan menjadi masukan untuk penyusunan anggaran selanjutnya. Tadi kita bahas tentang manfaat. Nah, tujuannya penyusunan anggaran tuh apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya itu untuk menyatakan perusahaan secara jelas dan formal. Terus yang kedua, untuk mengkomunikasikan tujuan manajemen pada pihak-pihak terkait sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Terus yang ketiga, untuk menyediakan rencana secara rinci tentang aktivitas yang dimaksud dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberi arahan yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang keempat, untuk mengkoordinir strategi yang akan ditempuh dalam memaksimalkan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengukur dan pengendali kinerja perusahaan. Serta untuk memberi informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Dibagi ke dalam dua kelompok, faktor internal dan juga eksternal. Di dalam faktor internal itu ada data penjualan tahun sebelumnya, terus ada kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan harga jual, syarat penagihan, promosi dan sebagainya. Terus ada kapasitas produksi, tenaga kerja perusahaan baik jumlah maupun capability-nya, terus ada modal kerja perusahaan, ada fasilitas perusahaan, dan lain-lain. Nah, di faktor eksternal itu mereka ada keadaan persaingan. Gimana persaingan di eh, zonanya mereka. Terus tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, terus tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, terus budaya dan kebiasaan masyarakat tuh kayak gimana. Lalu juga ada kebijakan pemerintah, terus keadaan ekonomi nasional maupun internasional dan keadaan teknologi pada masa itu. Oke, sekarang kita udah tahu apa manfaatnya, apa itu dimulai dari apa itu anggaran, terus manfaatnya apa, tujuannya apa, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi apa. Sekarang kita masuk ke gimana sih proses penyusunan anggaran itu sendiri. Oke, proses penyusunan anggarannya itu pertama organisasi. Di dalam organisasi ini dibagi kedua ada dua hal. Yang pertama itu ada Departemen Anggaran. Departemen Anggaran biasanya melapor kepada controller perusahaan, mengelola aliran informasi dari sistem pengendalian anggaran. Fungsinya Departemen Anggaran itu dia sebagai menerbit dia yang akan menerbitkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran, terus mengkoordinasi dan mempublikasikan setiap tahun asumsi dasar perusahaan yang menjadi dasar anggarannya juga. Terus untuk memberi bantuan kepada penerima anggaran dalam penyusunan anggaran mereka, lalu mereka menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi pertama kepada penerima anggaran dan selanjutnya kepada manajemen senior. Oke, lalu yang kedua itu ada komite anggaran. Komite anggaran ini terdiri dari anggota manajemen senior seperti kepala eksekutif,
kepala operasi, kepala keuangan gitu. Di eh, di beberapa perusahaan, kepala eksekutif membuat keputusan tanpa komite. Komite komite anggaran menjalankan peran yang penting nih. Komite ini meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan setiap anggaran yang sudah diajukan. Oke, kalau dalam perusahaan besar eh dan terdiversifikasi, komite anggaran mungkin hanya bertemu dengan eksekutif operasi senior untuk meninjau anggaran untuk unit bisnis atau kelompok unit bisnis. Namun di beberapa perusahaan, setiap manajer unit bisnis bertemu dengan komite anggaran dan mempresentasikan proposal anggarannya. Nah, biasanya komite anggaran harus menyetujui revisi anggaran utama yang dibuat selama tahun berjalan. Terus penerbitan pedoman, pengembangan rencana strategis biasanya tidak melibatkan manajer pusat pertanggungjawaban di tingkat yang lebih rendah. Nah, dengan ini ada atau tidak adanya rencana strategis, langkah pertama dalam penyusunan dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarluaskan kepada semua manajemen. Nah, pedoman ini tuh eh, adalah pedoman yang tersirat dalam rencana strategis yang dimodifikasi oleh perkembangan yang terjadi sejak persetujuannya, terutama kinerja perusahaan untuk tahun yang bersangkutan dan prospeknya saat ini. Terus kita ada proposal anggaran awal. Oke, dengan menggunakan pedoman-pedoman yang tadi kita bahas itu, manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh staf mereka menyusun permintaan anggaran. Oke, karena sebagian besar pusat pertanggungjawaban akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, personil, dan sumber daya lain yang sama dengan yang mereka miliki saat ini, maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Perubahan dari tingkat kinerja ini dapat diklasifikasikan sebagai dua. Yang pertama ada perubahan kekuatan eksternal dan juga perubahan kebijakan dan praktik internal. Nah, hal ini tuh mencakup kayak ini ada beberapa hal-hal yang mencakup, namun ini nggak sebatas ini aja, tapi ada hal-hal lain yang tidak masuk. Oke, kalau di perubahan eksternal itu contohnya kayak perubahan tingkat aktivitas ekonomi secara umum, terus perubahan yang diharapkan dalam harga bahan dan jasa yang dibeli, terus ada misal perubahan harga jual seringkali perubahan harga jual juga sering kali sama dengan jumlah perubahan biaya yang terkait yang mengasumsikan bahwa perubahan biaya dapat dipulihkan dalam harga jual karena perubahan serupa akan dialami oleh pesaing. Nah, terus kalau dari perubahan kebijakan dan praktik internal, biasanya ada perubahan biaya produksi yang mencerminkan peralatan dan metode baru. Terus ada juga perubahan biaya diskresioner berdasarkan perubahan yang diantisipasi dalam beban kerja. Lalu tahap selanjutnya adalah kita menegosiasi. Penerima anggaran mendiskusikan anggaran yang diusulkan dengan atasannya. Ini adalah inti dari prosesnya. Jadi atasan perusahaan tersebut akan menilai eh, apakah anggaran ini dapat disetujui ataukah perlu revisi gitu. Nah, penerima anggaran pada tingkat berikutnya dalam proses anggaran
harus siap untuk mempertahankan anggaran eh, yang pada akhirnya disetujui. Terus setelah negosiasi, kita lanjut pada tinjauan dan persetujuan. Anggaran yang diusulkan naik melalui tingkatan-tingkatan yang berurutan dalam organisasi. Ketika mereka mencapai puncak unit bisnis, analisis analis menyatukan bagian-bagiannya dan memeriksa totalnya gitu. Untuk sebagian analis mempelajari konsistensinya, terus persetujuan akhir yang direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. Terus yang terakhir, belum yang terakhir, tahap selanjutnya adalah revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam administrasi anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran setelah anggaran tersebut disetujui. Jelas, jika anggaran dapat direvisi sesuka hati oleh penerima anggaran, maka tidak ada gunanya kita meninjau dan menyetujui anggaran tersebut dari awal. Di sisi lain, jika asumsi anggaran ternyata tidak realistis sehingga perbandingan angka-angka aktual dengan anggaran menjadi tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diperlukan. Nah, ada dua jenis revisi anggaran yang secara umum. Yang pertama itu prosedur yang menyediakan pembaharuan anggaran secara sistematis. Misalnya kayak tiap 3 bulan, tiap 3 bulan mungkin ada aja bahan atau jasa yang harganya berubah. Nah, di tiap 3 bulan ini dilakukan revisi anggaran. Terus prosedur yang memungkinkan revisi dalam keadaan khusus. Ya misal keadaan khususnya itu kayak kita COVID-19 kemarin eh, ada wabah COVID-19. Nah itu harus ada revisi anggaran secara khusus gitu. Nah yang terakhir adalah anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyiapkan anggaran kontingensi dan mengidentifikasikan tindakan manajemen yang harus diambil jika terjadi penurunan volume penjualan yang signifikan dari apa yang diharapkan pada saat menyusun anggaran. Oke. Lalu di sini itu ada kita akan membahas tentang aspek perilakunya. Ada 4 poin di sini. Kita mulai dari yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Proses anggaran itu bisa dilakukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dengan atau dari bawah ke atas. Nah, itu ada 2 jenis. Dengan penganggaran dari atas ke bawah, manajemen senior itu menetapkan anggaran untuk tingkat yang lebih rendah. Sedangkan dengan penyusunan dari anggaran dari bawah ke atas, manajemen tingkat bawah berpartisipasi dalam menetapkan jumlah anggaran. Kayak namun pendekatan dari atas ke bawah ini jarang berhasil karena pendekatan ini tuh bisa menyebabkan kurangnya komitmen dari para penerima anggaran karena mereka tidak ada partisipasi di dalamnya. Itu. Terus ada tingkat kesulitan anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang namun tetap dapat dicapai. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya yaitu realistis. Dalam istilah statistik, hal ini diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja cukup baik memiliki seenggaknya ada 50% peluang gitu, 50-50 untuk mencapai jumlah anggaran. Salah satu keterbatasan dari target yang dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak akan melakukan upaya yang memuaskan setelah anggaran terpenuhi. Nah, terus juga uh, selanjutnya adalah keterlibatan manajer senior. Nah, keterlibatan manajer senior ini penting
karena supaya sistem anggaran jadi lebih efektif dalam memotivasi para penerima anggaran. Nah, manajemen tuh harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran, dan persetujuan tersebut tidak boleh bersifat stempel. Tanpa tanpa partisipasi aktif mereka dalam proses persetujuan, akan ada godaan besar bagi penerima anggaran untuk bermain-main dengan sistem. Terus yang selanjutnya ada Departemen Anggaran. Nah, Departemen Anggaran ini tadi kita udah sempat senggol. Departemen Anggaran ini memiliki masalah perilaku yang sulit. Departemen ini harus bisa menganalisis rinci gitu terkait anggarannya, dan harus bisa mastiin bahwa anggaran yang udah disiapkan eh, bisa menganalisis anggaran yang sudah disiapkan dengan benar. Terus untuk menyelesaikan tugasnya ini, Departemen Anggaran kadang harus bertindak dengan cara-cara yang dianggap mengancam atau tidak bersahabat oleh para manajer. Contohnya, Departemen Anggaran mencoba untuk memastikan bahwa anggaran tidak mengandung tunjangan yang berlebihan. Te- Terus juga dalam kasus lain, penjelasan tentang varians anggaran yang diberikan oleh penerima anggaran dapat menyembunyikan atau meminimalkan situasi yang berpotensi serius. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu activity based budgeting. Apa sih activity based budgeting itu? Nah, ini tuh sebuah pendekatan baru dalam proses penyusunan anggaran. Pendekatan ini merupakan proses perencanaan dan pengendalian aktivitas yang diharapkan dapat mencapai efektivitas biaya dalam anggarannya, sehingga memenuhi beban kerja yang diharapkan dan tujuan strategi yang disepakati. Activity based budgeting ini tuh bisa dia bisa diaplikasikan pada semua organisasi dan fungsi, termasuk untuk perusahaan jasa dan juga fungsi-fungsi overhead. Adanya tantangan baru mendorong semua organisasi komersial maupun non komersial untuk memusatkan perhatiannya pada overall cost. Activity based budgeting berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan traditional budgeting. Secara oke, eh, secara ringkas perbedaannya kayak gini. Kalau traditional budgeting itu fokusnya itu pada fungsi, sedangkan activity based budgeting pada sistemnya. Terus dalam penyusunan anggaran, traditional budgeting itu pakai sistem manager fungsional. Sedangkan activity based budgeting ini pakai manajer sistem, terus ketua tim, manajer fungsi utama, manajer fungsi pendukung. Nah, tujuannya adalah si tradisional ini dia menjalankan bagian dari sistem yang ada untuk memenuhi kebutuhan fungsi, melaksanakan pengendalian dan cost controlling. Sedangkan activity based budgeting ini melakukan improvement atau eh, ya perubahan perubahan terhadap sistem, terus memuaskan kebutuhan customer dan juga meraih kesempatan. Dan ada juga lawannya cost controlling itu adalah cost reduction. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.